Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua pasca PHB, Pak Bagio lanjut tentang permintaan. Kemarin kan faktor terakhir barang substitusi anak-anak ya. Nah kita lanjut anak-anak, barang itu kurva permintaan yang menurun tidak berlaku. Jadi ada perkecualian anak-anak. Itu ada 3 jenis barang. Yang pertama istilahnya barang given, adalah barang inferior yang efek pendapatannya lebih besar daripada efek substitusinya. Jadi gampangannya kalau misalnya pendapatan kalian naik, ternyata konsumsi terhadap barang tersebut kalian turun. Ya, itu disebut barang given. Yang kedua, barang spekulasi anak-anak adalah bila konsumen berharap bahwa harga barang di masa mendatang akan mengalami kenaikan, maka kenaikan harga sekarang justru diikuti dengan kenaikan permintaan. Jadi belum naik, permintaannya sudah naik dengan harapan nanti di masa yang akan datang harganya naik. Yang ketiga, barang prestis adalah kesediaan konsumen untuk membayar barang dengan harga yang lebih tinggi karena unsur prestis, kebanggaan nama lainnya anak. Misalnya pakaian bekas milik orang kenamaan, lukisan karya pelukis terkenal, dan sebagainya. Kita lanjut ke jenis-jenis permintaan anak-anak. Ada permintaan individu, ada permintaan kolektif, atau kalau individu kan sendiri, kolektif berarti permintaan bersama. Kemudian ditinjau dari asal permintaan, ada permintaan dari masyarakat, permintaan dari pengusaha atau produsen, permintaan dari pemerintah, dan permintaan dari luar negeri. Sekarang permintaan berdasarkan daya belinya ya. Jadi kalau kalian nanti jadi sales, jadi manajer marketing, nah kalian harus tahu 3 jenis permintaan berdasarkan daya belinya. Yang pertama anak-anak yang disebut permintaan absolut, yaitu permintaan yang tidak didukung oleh daya beli yang cukup atau permintaan yang tidak disertai dengan kemampuan membayar harganya. Ya sama, kalian ingin punya mobil tapi kalian nggak punya uang, kepingin tok. Ya, itu disebut permintaan absolut. Yang kedua permintaan potensial, yaitu permintaan yang akan diwujudkan dengan sejumlah uang yang dimiliki. Dalam hal ini berarti bahwa permintaan absolut tersebut telah didukung dengan daya beli tetapi belum digunakan untuk membeli atau belum dilaksanakan. Nah ini kalau kamu jadi bagian marketing, jadi permintaan potensial ini, bagaimana mereka yang punya uang yang tidak ingin membeli jadi ingin membeli. Itu tugasmu kalau kalian di bagian marketing atau di bagian pemasaran. Yang ketiga permintaan efektif anak-anak, yaitu permintaan yang terhadap barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Jadi kalau permintaan efektif ini punya uang, punya inginan membeli, dan sudah terlaksana membeli. Jelas ya? Potensial, permintaan absolut, potensial, dan efektif. Kita lanjut ke hukum dan kurva permintaan anak-anak. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan tingkat harga dan jumlah barang yang diminta, di mana hubungan ini bersifat negatif. Dengan kata lain, hukum permintaan antara jumlah barang yang diminta dengan harganya berbanding terbalik. Artinya jika harga tinggi, maka jumlah barang yang diminta turun. Dan jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta juga naik. Nah, kita sekarang masuk ke kurva permintaan anak-anak. Kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta sesuai dengan hukum permintaan tadi. Jadi kalau kurva permintaan itu garisnya gini, seret gini. Kalau jadi ini segitik ini ya, tegak lurus. Nah, seret ini. Ya. Jadi kurva permintaan itu bergeser ke kanan dari ke kiri. Nah, itu berlaku bila keadaan yang lainnya dianggap ceteris paribus. Yang punya buku silakan dibuka. Kalau yang SMA itu bab 3, kalau anak
SMK itu SMA itu bab 4 ya. SMK itu bab 3 anak-anak. Ya, hampir sama materinya, tapi kalau SMK lebih teknis, lebih spesifik di situ. Nah, kita lanjut ke fungsi permintaan anak-anak. Nah, jika P, jadi dalam buku permintaan dapat dijelaskan secara singkat jika P itu simbol harga anak-anak ya. Jika P naik, maka Q itu jumlah barang, simbol Q jumlah barang. Jumlah barang yang diminta turun. Begitu juga sebaliknya, jika P turun, maka jumlah Q juga naik. Nah nanti bisa dihitung caranya. Jadi kita cari fungsi permintaan. Nah, dari fungsi permintaan, kalau kalian yang punya buku itu silakan dilihat ya cara mencari fungsi permintaan. Nah, itu nanti mungkin kalau nyari, mungkin ada yang lebih spesifik, nyari fungsinya dulu. P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Itu untuk mencari fungsi, baik itu fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Rumusnya sama. Nah, kita masuk hitung-hitungannya, silakan dilihat di bukunya ya. Kalian kan punya modul semua di situ. Kita lanjut ke elastisitas permintaan. Kalau dengar kata-kata elastis, jadi elastisitas permintaan berarti simbolnya ED. D itu dari demand. Merupakan perbandingan presentasi perubahan kuantitas permintaan terhadap koefisien elastisitas, di mana koefisien elastisitas ini digunakan untuk mengukur besar atau kecilnya elastisitas permintaan. Nah, dirumuskan dengan ED, elastisitas permintaan sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Jadi delta Q itu selisih atau tambahan dibagi delta P kali P per Q kali harga per kuantitas. Nah, nanti kalau dalam hitung-hitungannya anak-anak, kalau misalnya kalian hitung E-nya ketemu sama dengan 0, nah itu kalian simpulkan berarti permintaannya inelastis sempurna. Bila E-nya kalian hitung misalnya ketemu lebih kecil dari 1, berarti kesimpulannya inelastis. Apabila kalian hitung E-nya sama dengan 1, berarti uniter. Dan apabila E-nya lebih besar dari 1, berarti kesimpulannya elastis. Nah, kalau kalian hitung misalnya kalkulator kalian error, berarti itu permintaannya elastis sempurna. Tandanya tak terhingga. Misal kalian hitung nggak bisa ketemu itu. Dari beberapa macam elastisitas permintaan dapat diketahui bahwa barang dan jasa tertentu tidak memiliki elastisitas yang sama. Jadi tiap barang itu elastisitasnya beda-beda, Nana. Nah, penyebabnya apa faktornya? Ketersediaan barang substitusi atau suatu barang, dan juga semakin tinggi tingkat kemampuan mensubstitusi, maka permintaan barang tersebut semakin elastis. Yang kedua, intensitas kebutuhan yang mendesak, anak-anak ya. Yang ketiga tadi pendapatan konsumen. Yang keempat tradisi. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita belajar berhitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.